ini juga pernah memukul ibu kandungnya menggunakan tombak. Ini pernah menjalani tahanan di LP Nusa Kambangan. Setelah melihat tubuh anaknya tidak lagi bergerak, tersangka kemudian langsung menuju ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Lagi-lagi, kejadian menggemparkan tentang pembunuhan kembali mewarnai berita di media online maupun media offline di negeri kita ini. Kali ini, cerita ini mencakup tentang pembunuhan seorang ayah yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri di wilayah desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Cerita ini bermula dari seorang ayah berinisial S, berusia 70 tahun, yang dengan tega menghabisi nyawa anaknya sendiri berinisial BH, berusia 38 tahun. BH diketahui mempunyai temperamen yang kurang bagus. BH suka marah-marah, suka mengancam, hingga BH pernah mengancam akan membakar rumah dan membunuh istri juga ibunya sendiri. S selaku ayah merasa BH sudah keterlaluan. Ayah korban ini merasa BH ini sudah kelewat batasan, dan karena rasa kesalnya sudah tak terbendung lagi, S akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa BH dengan linggis yang ada di rumahnya. AKBP Roni Bonik selaku Kapolres Kudus mengatakan, hasil pemeriksaan dari para saksi yang merupakan istri korban, ibu, hingga saudara korban mengatakan korban pernah mengancam ibu kandungnya sendiri hingga membakar rumah orang tuanya. Aksi ini dilakukan karena korban ingin meminta warisan dari orang tuanya dan kerap kali menyuruh hingga bertengkar dengan kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya segera menjual rumah mereka dan membagi hasil penjualan rumah dibagi untuk mereka berdua. AKBP Roni saat konferensi pers di Mapolres Kudus mengatakan, ternyata korban ini pernah juga mengancam ibu kandungnya dengan akan membakar rumah dan memukul adik-adiknya terkait keinginan dia dengan warisan agar segera dibagikan. Parahnya lagi, korban BH ini juga pernah memukul ibu kandungnya menggunakan tombak, dan istri korban ini juga sering dianiaya hingga diancam akan dibunuhnya. Kemudian juga istrinya korban sering diancam dibunuh dan sering dianiaya jika soal uang diminta oleh tersangka tidak dipenuhi, jelas AKBP Roni. Kemudian juga sering mengalami ancaman secara verbal maupun benda tumpul, sehingga adiknya ini trauma kepada tersangka, imbuh AKBP Roni.
Selain itu, polisi menerima laporan bahwa ternyata korban ini menggunakan uang untuk minum minuman keras hingga bermain judi online. Kemudian informasi, ternyata korban setiap dapat uang selalu dia menggunakan untuk minuman keras dan juga sering main judi online. Ini juga kita periksa dari berbagai situs yang ada di HP korban, terang AKBP Roni. AKBP Roni juga mengatakan kalau korban ini kesehariannya tidak bekerja. Korban juga merupakan salah satu anggota organisasi masyarakat, dan juga korban ini ternyata seorang residivis yang pernah menghadapi beberapa kasus hukum, hingga korban pernah menghuni lapas Nusa Kambangan. Kemudian juga korban merupakan residivis. Ada beberapa kasus yang pernah diproses oleh korban. Hasil pendataan, ada beberapa kasus pencurian burung kicau, kasus penganiayaan, juga pernah terlibat kasus kekerasan dengan gabung kelompok Lampung. Korban ini pernah menjalani tahanan di LP Nusa Kambangan, terang AKBP Roni menjelaskan. Beberapa alasan itulah yang membuat akhirnya ayah korban sudah tidak mampu lagi membendung emosinya selama ini yang sudah dia pendam. Kejadian itu bermula ketika pukul 20.00 WIB, korban dan istrinya baru sampai di rumah kedua orang tuanya di Desa Dersalam, Kecamatan Bay, Kabupaten Kudus. Diketahui korban PH merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. PH sudah berkeluarga dan tinggal di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Di saat kejadian itu bermula, awalnya PH ini marah-marah kepada istrinya dan meminta sang istri mencari pinjaman uang sebesar 600.000 untuk melunasi pinjamannya yang lain. Setelah mencari entah kemana, akhirnya sang istri pun berhasil mendapatkan pinjaman tersebut, yang kemudian digunakan PH untuk melunasi hutangnya. Setelah membayar hutang, PH sudah tenang dan kemudian tidur di ruang tengah rumah kedua orang tuanya tersebut. Di saat itulah adik bungsu BH yang berinisial MAA memberitahukan kepada sang ayah yang berada di luar rumah kalau BH tadi sempat memarahi istrinya. Mendengar laporan itulah sang ayah dari korban langsung bergegas untuk pulang dan awalnya hanya berniat memperingatkan BH. Dalam suasana hati penuh emosi, ayah korban berinisial S kemudian mengambil sebuah linggis dari kandang ayam yang berada di belakang rumahnya. Anak bungsunya, MAA, sempat mengingatkan untuk mengurungkan niatnya. Namun tersangka sudah terlanjur emosi dan ayah korban ini pun sempat ngomong ke anak bungsunya, "Nek orang ini yo bendino wongi ngamuk, mesake bujuk abe ibune nek dipateni." Yang artinya, jika tidak seperti ini, setiap hari orangnya marah-marah. Kasihan istrinya dan ibunya jika dibunuh oleh dia. Setelah sang ayah berbicara kepada anak bungsunya tersebut, dia langsung mendatangi BH yang sedang tertidur pulas di ruang tengah rumahnya. Tanpa basa-basi lagi, tersangka yang merupakan ayahnya sendiri langsung memukulkan linggis ke arah kepala BH sebanyak 3 kali. Dan seketika itu juga korban langsung tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Setelah melihat tubuh anaknya tidak lagi bergerak, tersangka kemudian langsung menuju ke rumah salah satu tetangganya
yang merupakan anggota Polres Kudus. Dan pada akhirnya Polres Kudus melakukan penyelidikan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti, juga memeriksa saksi dan melakukan otopsi terhadap korban. Sementara ketika di Polres Kudus, S, ayahnya, mengaku khilaf dan gelap mata, hingga akhirnya dia tega menghabisi nyawa BH yang merupakan putra sulungnya sendiri. Emosi tersebut sudah terpendam cukup lama, dan akhirnya kali ini dia mencurahkan segala emosi yang terpendam di dalam dadanya selama ini. Ayah korban juga menuturkan, emosi mendadak, anak di rumah ngamuk-ngamuk, tindakan spontan. Misal gak saya bunuh, di lain hari gak tenang keluarga saya. Saya kasihan ke cucu dan menantu saya. Menantu gak berani balik ke rumah, diancam mau dibunuh. Ibunya juga pernah dipukul beberapa kali. Begitu tuturan ayah korban yang juga tersangka di kasus ini kepada awak media di Polres Kudus, Jawa Tengah. Melihat kisah ini, kami melihat S merupakan seseorang tua yang sudah sewajarnya melindungi keluarganya dari ancaman setiap orang yang akan menyakiti keluarganya, termasuk anak sulungnya sendiri. Meskipun S berniat melindungi keluarga, tapi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan S selaku tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.